Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din wa din salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita bisa mentaati Allah. Karena tidak setiap orang mendapati hidayah untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah SAW wafat saja, setelah beliau wafat muncul kesesatan berupa mengikuti nabi palsu. Padahal di masa itu masih banyak para sahabat, ya, baju-baju Nabi belumlah rusak. Tapi ketika Allah tidak memberikan hidayah, maka jadilah mereka pengikut dari nabi-nabi palsu. Demikian pula kaum Nabi Musa alaihissalam. Baru ditinggal oleh Nabi Musa 40 hari, Nabi Musa kembali kepada kaumnya, mereka sudah menyembah patung Samiri. Maka kalau kita yang jaraknya kita dengan Nabi SAW masanya sampai 15 abad kurang lebih, masih bisa beriman kepada Allah, mentaati Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah sebagaimana dahulu para sahabat juga sholat maghrib berjamaah, ini nikmat. Tidak setiap orang mendapatinya, ya. Maka kita jaga nikmat ini dengan mensyukuri Allah Ta'ala, dan mensyukuri Allah Ta'ala menggunakan apa yang Allah Ta'ala berikan dalam ketaatan. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, terakhir kepada bab Raful Aidi fi Du'a, bab tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa Allah Ta'ala ketika diminta dengan kedua tangan, karena Allah Ta'ala berada di atas, di singgasananya Allah Ta'ala, di arasnya Allah bersemayam di sana, kemudian mengatur seluruh makhluknya, walaupun Allah tidak membutuhkan arsy. Tapi Allah telah menyatakan bahwa dirinya tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Allah menetapkan dirinya berada di atas, sehingga kita pun ketika berdoa kepadanya disuruh menghadapkan tangan ke atas, sebagaimana dalil yang tadi disebutkan dalam bab ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya pada hadis yang ke-612, masih dalam bab tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-imam Bukhari, haddatsana Muhammad ibn Sallam qala ahbarana Ismail ibn Ja'far
an Humaydi an Anas qala qahatal mataru 'aman faqama ba'dul muslimin ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ah faqala ya Rasulullah qahatal matar wa ajdabatil ardu wa halakal mal farafa'a yadayhi wa ma yura fis sama'i min sahabatin famadda yadayhi hatta ra'aitu bayadi ibtayhi yastakillah fama sallayna al-jum'ata hatta ahamma ash-shabba al-qarib ad-dari ar-ruju'u ila ahlihi fadamat jumu'atan falamma kanat al-jum'atu allati taliha faqal ya Rasulullah tahammadil buyut wahtasaba ar-rukban fatabassama li sur'ati malali ibni Adam wa qala biyadihi Allahumma hawalaina wala alaina fatakashatat anil Madinah. Menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, Muhammad bin Sallam berkata, mengabarkan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Humaid dari Anas, itu Anas bin Malik. Beliau menceritakan qahatal matar, hujan tertahan tidak turun dalam waktu aman 1 tahun. Kita belum pernah ya setahun tidak ada hujan, mesti walaupun musim kemarau di zaman sekarang tetap hujan ya. Tapi di zaman Nabi pernah setahun tidak hujan, sehingga apa? Wa ajdabatil ardu wa halakal mal, sehingga bumi menjadi gersang, tandus, dan harta benda pada rusak ya. Harta benda pada rusak ya, termasuk berarti hewan yang merupakan harta mereka, karena nggak ada air ya. Selain unta mungkin bisa bertahan lama, tetapi kalau tidak ada air juga sama. Faqama ba'dul muslimin, maka berdiri sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat ya. Jadi kemudian mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka memahami bahwa Nabi adalah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ya. Kemudian mereka menyampaikan apa yang terjadi ya, bahwa setahun tidak turun hujan, kemudian bumi tergesang, kemudian harta-harta benda mereka hancur karena kemarau yang berkepanjangan tersebut. Kemudian farafa'a yadayhi, Nabi SAW mengangkat tangannya ya. Nabi ketika kemudian dijelaskan demikian, beliau mengangkat tangan. Nah, ini juga menunjukkan tentang sunnahnya mengangkat tangan ketika berdoa. Wa ma yura fis sama'i min sahabah, kemudian tidak terlihat di langit akan adanya awan ya pada waktu itu. Jadi kondisinya cerah sekali, karena memang tadi disebutkan musimnya tidak turun hujan selama 1 tahun, berarti sangat cerah, tidak ada awan ya. Kemudian famadda yadaihi, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, meninggikan kedua tangannya ya, meninggikan kedua tangan lebih tinggi sampai-sampai disebutkan hatta ra'aitu
bayadal ibtaihi, ya, sampai terlihat ketiak beliau yang putih. Ya, berarti kan seperti ini ya, ketiaknya sampai terlihat. Berarti bajunya apa? Apa bajunya seperti ini? Kalau bajunya seperti ini terlihat enggak? Kan enggak terlihat pakai. Mungkin yang besar kombor yang kemudian hanya selengan gini ya. Ya, selengan yang apa? Lengannya hanya sampai dekat siku. Ya, sebagaimana baju lengan pendek. Sehingga terlihat putih dari ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan juga Nabi senantiasa menjaga agar rambut di beberapa tempat apa? Bersih. Ya, di antara yang disunahkan adalah mencukur bulu, mencabut ketiak, mencukur bulu kemaluan. Dan terlihat bersih pada ketiak Nabi SAW. Yastaqillah, beliau meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang Allah lah yang menurunkan hujan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah turunkan dari langit itu hujan. Kemudian fama sallaina al-jumu'ata hatta ahamma syabu al-qarib ad-dari ar-ruju'a ila ahli. Kami tidak salat Jumat, ya, sehingga pemuda yang rumahnya dekat berkeinginan pulang kepada keluarganya. Rupanya setelah Nabi meminta turun hujan, hujannya sangat deras, ya, sehingga terhalang mereka untuk menuju masjid. Dan ini dibolehkan seseorang tidak hadir ke masjid, diantaranya matar, hujan yang lebat. Ya, jadi kalau kita hujan lebat, maka muadzin pun boleh mengumandangkan adzan, sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Au sallu fi rihalikum, atau salat di tempat kalian. Jadi hayyalah sholahnya diganti dengan sallu fi buyutikum au sallu fi rihalikum. Ya, mungkin kayak kemarin ketika pandemi ya, awal-awal sebagian masjid mengumandangkan adzan dengan lafaz perintah sholatnya di rumah. Karena terjadi ya pandemi di awal. Demikian pula ketika hujan, sehingga mereka tidak bisa atau terhalangi menuju masjid. Falamma kanatil jumu'atu allati taliha, kemudian tatkala datang Jumat berikutnya, faqal, maka kemudian pada berkata, ya Rasulullah, tahaddamatil buyut, itu rumah-rumah pada roboh, oh ya, rusak. Wahtabasar rukban, dan terhalang orang itu kendaraannya, angkutannya. Jadi mereka sekian lama enggak turun hujan, didoakan hujan, hujannya deras sampai ya mereka terhalang untuk pergi ke masjid, bahkan rumah-rumah sebagian mereka mengalami kerusakan. Melihat laporan demikian, fadabassama li sur'ati malal ibni Adam, Nabi SAW tersenyum karena melihat cepat bosannya anak turun Adam. Kemarin 1 tahun tidak turun hujan, begitu turun hujan baru sepekan, turunnya hujan terus, mereka sudah bosan. Ya kayak kita kan ya, kalau hujan lama kemarau, turun hujan, begitu hujan lama, hujannya kok lama sekali. Ya, jadi kadang-kadang kita itu tidak bersyukur kepada nikmat Allah, ya, cepat bosan.
Maka waqala biyadihi, kemudian Nabi SAW berdoa dengan tangannya pula, menengadahkan tangan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, wala alaina, jangan engkau turunkan hujan kepada kami yang menyebabkan bencana. Fatakasyatat anil Madinah, maka kemudian awan yang menurunkan hujan tadi hilang sirna dari Madinah. Ya. Dari hadis ini kita mendapati beberapa pelajaran. Yang pertama, jadi tidak turunnya hujan adalah ujian. Buktinya apa? Ini terjadi di zaman Nabi, ya kan? Terjadi di masa manusia paling sempurna, Nabi SAW. Yes. Selama 1 tahun tidak turun hujan. Jadi itu berarti adalah ujian. Karena pada orang-orang beriman, musibah adalah ujian. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa hujan itu memang diperlukan oleh manusia. Maka ketika air ini nanti ditanya oleh Allah taala sebagai sebuah nikmat, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kelak pasti aku akan tanya. Ya, kami akan menanya kepada kalian tentang nikmat. Bahkan nikmat hanya seteguk air. Seteguk air itu nikmat bukan? Nikmat. Apalagi kalau kita sedang keadaan capek, ya, berkeringat banyak, membutuhkan air. Seteguk air itu luar biasa. Kita puasa ya, puasa itu begitu meminum seteguk air, wah masya Allah, rasanya sudah nikmat sekali. Allah akan menanya tentang nikmat itu. Bagaimana lagi dengan nikmat turunnya hujan yang sering kita dapatkan untuk memberikan kebaikan pada kita, banyak manfaatnya. Kemudian yang ketiga, disunnahkan berdoa ketika terjadi musim kemarau berkepanjangan dan meminta kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Tidak usah mendatangkan pawang hujan. Ya, kadang aneh di zaman sekarang kok mendatangkan pawang hujan. Mintalah kepada Allah. Allah lah yang menurunkan hujan, karena ini memang sifatnya ujian. Apakah manusia kemudian menjadikan ujian ini menjadi dekat dengan Allah Ta'ala atau malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka semestinya ketika musibah seperti ini kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang kita dapat, Nabi SAW ketika kondisi sangat dibutuhkan, menengadahkan tangan tidak sekedar begini, ya, sampai, ya, itu yang dilakukan Nabi SAW juga ketika perang Badar. Itu perang berat. Beliau dengan para sahabat 313 dengan persenjataan minim. Yang kemarin sudah saya ceritakan, beliau waktu itu kan hanya mau menghadang kafilah dagang. Namanya menghadang kafilah dagang tidak punya senjata lengkap. Maka mereka pun tidak perlu senjata lengkap. Kafilah dagangnya Abu Sufyan. Setelah mampu menghadang, berita ini sampai kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka meradang, mereka mempersiapkan peralatan militer yang lengkap. Jumlahnya 1000 dengan peralatan yang lengkap, Nabi dengan peralatan sederhana hanya 313. Maka beliau berdoa dengan mengendahkan tangan sampai ketiaknya terlihat. Jadi ketika kita sudah mengharapkan pertolongan betul dari Allah Ta'ala, mengangkat tangan tinggi-tinggi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
Dari hadis ini kita juga mendapati pelajaran bagaimana kalau terjadi hujan lebat, ya. Jadi kan ada hujan yang kita sukai, tapi ada hujan yang kita khawatirkan akan merusak apa yang ada pada diri kita. Maka itu yang dipanjatkan Nabi SAW disebutkan dalam hadis ini, ya, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doanya Allahumma hawalaina wala alaina, ya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, berikan hujan di sekeliling kami yang memberikan manfaat kepada kami, jangan hujan yang menghancurkan kami. Ya, jadi kalau hujannya sangat lebat, doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau hujannya biasa yang kita nikmati, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikan kepada kami hujan yang manfaat. Hujannya besar sekali, bagi khawatir rumah-rumah do bocor kabeh misalkan. Maka Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, perlu dihafal karena kita sering mendapati di negeri ini hujannya deras sekali. Agar rumah-rumah enggak pada bocor, agar enggak pada banjir. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ketika Nabi SAW tersenyum dengan pengaduan para sahabatnya, awal mereka meminta hujan, begitu hujannya terus menerus, mereka kemudian juga merasakan dampaknya. Jadi menunjukkan manusia ini cepat bosan. Ya. Dulu Bani Israel itu sama kan? Diturunkan kepada mereka manna wassalwa, itu masya Allah, makanan turun dari surga. Oh, bayangan kita kalau kita dapat makanan dari surga, wis udah nikmat paling nikmat. Ketika dikasih makan itu terus, lama-lama bosen. Sifat manusia bosen. Mereka minta bawang, kacang, adas, mim basoliha, wa adasiha wa basoliha. Mereka minta kacang-kacangan, ya, bawang. Maka ya, negeri kita itu adalah negeri yang kayak surga. Karena apa? Berbagai macam ada. Nah, jenengan hidup di Eropa, di negara-negara yang lain yang iklimnya enggak tropis, itu menunya ya itu saja. Karena memang bumbunya tidak banyak. Kalau kita semuanya bisa enak, rumput saja enak kan? Dikasih itu loh, pisang apa namanya itu? Itu kan ada yang bisa dimasak. Apa namanya itu? Dari bagian pisang yang dimasak itu kan ada yang rasanya hampir kayak ayam. Karena apa? Bumbunya kan? Ya, bahkan kangkung dan yang lain menjadi makanan-makanan favorit karena bumbunya. Jadi dahulu mereka mendapati manna wassalwa, makan langsung mateng, langsung dimakan. Ya, tinggal mereka nikmati. Setelah sekian lama bosan. Itulah karakter manusia. Ada orang kaya, saking kayanya akhirnya pergi ke hutan, ya kan? Kan ada kan? Orang saking kayanya sudah sekian banyak menikmati hidup, pingin nggak menikmati sebagaimana biasanya, pergi ke hutan, bahkan nggak pakai baju, nggak pakai celana, bosen. Ya. Ini adalah tabiat manusia, maka semestinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipergantikan. Ya. Orang itu sehat terus juga suatu ketika akan mengalami kebosanan. Maka butuh sakit itu agar tahu betapa nikmatnya sehat dan bisa merasakan ritme hari-hari yang berbeda. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang ke-613. Qala al-mu'allif rahmatullah haddatsana as-saltu qala haddatsana Abu Awanah an Simak an Ikrimah an Aisyah radhiyallahu anha annahu sami'ahu minha annaha ra'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u rafi'an yadayhi. Ini juga menerangkan tentang Aisyah yang melihat, ya, Aisyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih jelas lagi praktiknya karena beliau adalah yang sering menemani. Annaha ra'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi yad'u rafi'an yadayhi, mengangkat kedua tangannya selaya berdoa. Allahumma innama ana basyarun fala tu'aqibni, ya Allah sesungguhnya aku ini adalah manusia, fala tu'aqibni, maka jangan engkau siksa aku. Ayyuma rajulun minal mu'minin adaituhu aw syatamtuhu fala tu'aqibni fi. Ya, siapapun dari orang mukmin yang saya sakiti, aku caci maki, maka janganlah engkau menyiksa saya karenanya. Ini Nabi SAW ya, saking tawaduknya, beliau kan tidak punya dosa, ya. Kepada para sahabat juga nggak ada istilahnya dosa yang disengaja, ya. Makanya beliau berdoa, ya Allah, aku ini manusia, jangan engkau siksa aku. Kul innama ana basyarun yuha ilayya. Pembedanya adalah beliau mendapati wahyu. Ya. Walaupun beliau adalah maksum, tetapi beliau pun berdoa kepada Allah agar Allah tidak menyiksanya. Dan beliau khawatir, ayyumam rajulun minal mu'minin, laki-laki mana saja yang adaituhu aw syatamtuhu, yang mungkin aku sakiti atau aku caci maki, padahal yang enggak ada. Ya, sebagaimana kan ketika Rasulullah mau wafat, ya, beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti dan aku tidak tahu kalau aku menyakiti kalian, maka kalian bisa mengkisas aku. Wah, sahabat kan ya nggak ada. Sahabat semua mencintai Nabi SAW. Mendengar ucapan sahabat itu, ya sahabat terharu. Tapi di tengah terharunya mereka ada yang berkata, saya ya Rasulullah. Sahabat geram. Kok tega-teganya berkata di hadapan Nabi bahwa dia pernah disakiti. Ya, kemudian dia sampaikan, bagaimana kamu disakiti? Ya, ketika engkau memecut kan kudamu, itu bagiannya ada yang kena kepadaku pecutnya. Maka aku pingin membalasmu. Ya sudah, kemudian dikasihkan pecutnya untuk dipecutkan kepada Nabi SAW. Kemudian dia berkata lagi, ya Rasulullah, ada apa? Ketika aku kena pecut itu, ya, bajuku dalam keadaan terbuka. Artinya pakaian bagian atasku tidak ada. Ya, kalau aku membalas, ya engkau juga dalam keadaan demikian. Para sahabat makin geram dengan orang ini. Orang ini mau berbuat kurang ajar kepada Nabi SAW. Setelah kemudian Nabi membuka dadanya, orang ini langsung melemparkan pecutnya lalu memeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, ya Rasulullah,
Aku khawatir tidak bisa bersentuhan denganmu di akhirat, maka aku ingin bersentuhan denganmu di dunia. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, qudwah kita. Ya, beliau sangat tawadhu'nya. Maka beliau berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya. Allahumma innama ana basyarun fala tu'aqibni. Ya Allah, aku adalah manusia biasa, maka jangan engkau menyiksa aku. Ayyuma rajulun minal mu'minin adaituhu aw syatamtuhu fala tu'aqibni fi. Siapa saja di kalangan manusia yang pernah aku sakiti atau aku caci maki, maka jangan engkau menyiksaku karenanya. Padahal beliau enggak pernah menyakiti sahabatnya, mencaci maki juga sahabatnya. Ini juga menunjukkan Nabi SAW berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Berikutnya jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, hadis yang ke-615. Qala al-mu'allif rahimahullah haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib an Anas ibn Malik qala kana Rasulullah sallam yata'awwadu yaqulu Allahumma inni a'udzu bika minal kasal wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika minal harami wa a'udzu bika minal bukhl. Menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, Abu Ma'mar, beliau berkata, haddatsana, menceritakan kepada kami Abdul Warith, qala, beliau berkata, menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik. Qala, kata Anas bin Malik, kana Rasulullah, Nabi SAW yata'awwadu, beliau pernah berdoa meminta perlindungan. Yaqul, dengan mengucapkan Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku. Jadi lafaz Allahumma itu kita pakai untuk menyebut seluruh Asmaul Husna. Asmaul Husna semuanya kembali kepada lafaz Allah. Ya. Jadi huwallahul malik Qul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar sampai lafaz Asmaul Husna yang terakhir, itu semuanya kembali kepada lafaz Allah. Maka ketika kita berdoa dengan Allahumma, itu berdoa dengan seluruh asma wa sifatnya, seluruh asma Allah Ta'ala. Allahumma, ya Allah sesungguhnya, inni sesungguhnya aku, a'udzubika minal kasal, ya, berdoa kepadamu, berlindung kepadamu dari sifat malas. Ya, Nabi saja berlindung kepada Allah dari sifat malas, karena sifat malas ini adalah sifat yang bisa menjumpai manusia. Ya, kita kan terkadang malas gitu ya. Nabi berlindung dari sifat malas, karena beliau adalah qudwah, teladan. Tidak ada ceritanya Nabi itu malas. Maka beliau berlindung agar tidak menjadi qudwah yang tidak baik, teladan yang tidak baik. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa a'udzubika minal jubn, dan aku berlindung kepadamu dari sifat penakut. Ya. Jadi Nabi SAW memang orang yang pemberani. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy di awal-awal itu, ketika beliau berada di Mekah, terdengar suara yang menyeramkan, maka orang-orang pada berlari. Ternyata Nabi sudah berada di tempat yang ada suara menyeramkan. Ini menunjukkan Nabi orang yang pemberani, ya, pemberani. Beliau tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'udzu bika minal harami, dan aku berlindung kepadamu dari pikun. Pikun itu ya mudah lupa, biasanya menghadapi orang usia tua. Ya.
Dan ini insya Allah bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, terutama para penghafal Quran, Allah menjauhkan dari penyakit pikun. Kenapa? Karena dia menjaga Allah, Allah menjaganya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Maka orang-orang penghafal Quran itu dijauhkan dari pikun. Kenapa? Karena dia menjaga ayat-ayat Allah, maka daya ingatnya dijaga oleh Allah Ta'ala. Wa a'udzubika minal bukhl, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pelit, bakhil. Ya. Pada Nabi orang yang sangat dermawan ya dari awal. Tapi beliau pun berlindung kepada Allah. Karena terkadang ada manusia dulunya dermawan, kemudian jadi pelit, menjadi bakhil, tidak istiqomah dalam kedermawanan. Maka beliau berlindung kepada Allah dari sifat bakhil. Dan ini semua beliau panjatkan ya kepada Allah Ta'ala dalam doanya. Kemudian dalam hadis yang terakhir disebutkan dalam bab ini, haddatsana Khalifah ibnu Khayyat qala haddatsana Katsir ibnu Hisham qala haddatsana Ja'far an Yazid ibn al-Asam an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala ana inda dhanni 'abdi wa ana ma'hu idza da'ani. Menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, Al-Khalifah bin Khayyat. Ya, ada orang namanya Khalifah. Ya, Khalifah nama seorang laki-laki perawi hadis. Qala, beliau berkata, haddatsana Katsir ibnu Hisham. Katsir itu artinya kan banyak. Ya. Ya. Katsir bin Hisham. Qala haddatsana, menceritakan kepada kami Ja'far an Yazid bin Asam, dari Yazid bin Asam, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, an Rasulullah sallallahu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala beliau berkata, qala Allah Ta'ala, ini berarti hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita meyakini Allah mengabulkan doa, Allah kabulkan. Kalau kita tidak yakin bahwa kita dikabulkan doanya Allah Ta'ala, maka tidak dikabulkan. Maka berdoalah dengan keyakinan kuat Allah mengabulkan doa. Ud'uni astajib lakum. Dan pasti Allah akan berikan. Dan kita sudah sampaikan, diberikan dalam 3 bentuk. Pertama, diberikan cash langsung sesuai dengan permintaannya. Yang kedua, Allah hindarkan dia dari satu kemalangan yang senilai dengan doanya. Yang ketiga, Allah simpan sebagai perbendaharaan yang Allah balas nanti di akhirat. Jadi enggak ada yang istilahnya muspro. Ya, kalau kita berdoa, kalau enggak dikabulkan langsung, dihindarkan dari musibah yang senilai dengan doa kita. Yang ketiga, Allah simpan. Jadi tetaplah berdoa. Wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku bersamanya. Maksudnya apa? Mendengar doanya, meliputi dengan pengetahuan ilmunya. Idza da'ani, tatkala dia berdoa kepadaku, maka ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya Allah perkenankan. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, karena sudah waktu Isya kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.